Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkia Nur Aulia Pertiwi dari PGSD 19 C1 Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan mengenai keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, dan keterampilan memberikan penguatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa di dalam hati dimulai. Selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran anak-anak Ibu hari ini. Siapa yang masuk dan tidak masuk ya. Alhamdulillah, hari ini anak-anak Ibu semuanya masuk. Semoga kalian tetap semangat dan tetap rajin ketika bersekolah ya. Sebelumnya Ibu minta tolong keluarkan buku tema 5 dan alat tulis kalian masing-masing di atas meja ya. Hari ini siapa yang tidak memakai dasi? Yang tidak memakai dasi, besok Ibu harapkan memakai dasi ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai bangun data dan macam-macam bangun data. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bangun ruang dan macam-macam bangun ruang. Sebelum Ibu menjelaskan bangun ruang, Ibu akan memberitahu kepada kalian tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, supaya kalian dapat menyebutkan macam-macam bangun ruang. Yang kedua, agar kalian dapat mengetahui bangun ruang serta contoh-contoh bangun ruang di kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu kenapa kita mempelajari bangun ruang? Ya, betul sekali. Supaya kita mengerti tentang bangun ruang, macam-macam bangun ruang, bagaimana bentuknya, dan bagaimana cara berhitungnya. Contoh, jika kalian ingin menjadi arsitektur, berarti kita harus menguasai materi mengenai bangun ruang. Bangun ruang adalah sebutan atau penamaan untuk beberapa bangun-bangun yang memiliki volume atau ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya, yang biasa juga disebut dengan 3 dimensi. Bangun ruang juga terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada sisi, yang kedua ada rusuk, dan yang ketiga ada titik sudut. Sisi itu apa sih? Nah, sisi itu merupakan bidang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruang sekitarnya. Sedangkan rusuk itu merupakan pertemuan dua sisi berupa ruas garis pada bangun ruang. Sedangkan titik sudut itu merupakan titik hasil pertemuan rusuk yang memiliki jumlah 3 atau lebih. Nah, sampai di sini sudah paham? Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam bangun ruang. Ada 2 jenis bangun ruang yang kemudian dikelompokkan ke dalam 2 golongan besar, yaitu ada bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Contoh bangun ruang sisi datar itu ada 4. Yang pertama ada kubus, yang kedua ada balok, yang ketiga ada prisma, dan yang keempat itu ada limas. Yang pertama ada kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk persegi. Bangun ruang yang berbentuk kubus juga dapat kita kenali melalui beberapa karakteristiknya ya, seperti kubus mempunyai 6 sisi yang kongruen yang berbentuk seperti persegi. Yang kedua, mempunyai 8 titik sudut dan 12 rusuk yang sama panjang, serta tersusun atas 6 sisi yang berbentuk persegi. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian ya, contoh benda yang menyerupai seperti bangun ruang kubus itu seperti apa ya? Atau kira-kira kalian pernah melihat benda yang seperti bangun ruang kubus itu apa aja? Ya, pintar sekali, betul. Yang pertama itu seperti dadu. Kenapa dadu menyerupai seperti bangun ruang kubus? Itu karena dadu memiliki 6 sisi yang kongruen yang berbentuk persegi dan mempunyai 8 titik sudut serta 12 rusuk yang sama panjang serta tersusun atas 6 sisi yang berbentuk persegi. Selanjutnya selain dadu itu apa aja ya? Ya betul, kardus. Kenapa kardus? Karena kardus juga menyerupai seperti bangun ruang kubus.
Yang kedua ada balok. Balok adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 sisi yang saling berhadapan. Bangun ruang yang berbentuk seperti balok juga dapat kita kenali melalui beberapa karakteristiknya. Seperti yang pertama, balok terdiri dari 12 rusuk. Yang kedua, balok mempunyai 8 titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang ketiga, mempunyai 6 sisi yang berbentuk segi empat. Yang keempat, memiliki 3 pasang segi empat, 2 persegi panjang atau persegi pada salah satu sisinya yaitu A, B, C, D, dan E, F, G, H, A, B, F, E, dan D, C, G, H, serta B, C, G, F, dan A, D, H, E. Yang kelima, balok mempunyai 12 diagonal sisi yaitu AC, BD, BE, AF, CF, BG, CH, DG, AH, DE, EG, dan FH. Yang keenam, balok A, B, C, D, F, G, H mempunyai 4 diagonal ruang yang sama panjang yaitu AB, DF, CE, dan AG. Yang ketujuh, bidang diagonal balok A, B, C, D, F, G, H berjumlah 6 yaitu HEBC, EFCD, FGDA, HGBA, EGCA, dan HFBD. Selanjutnya, contoh benda yang menyerupai seperti bangun ruang balok itu seperti tempat pensil, kulkas. Selanjutnya lagi ya, ada yang tahu? Ya, pintar sekali, betul, kulkas. Buku itu juga seperti berbentuk bangun ruang balok. Yang ketiga ada prisma. Prisma adalah bangun ruang yang punya bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Bangun ruang yang berbentuk prisma juga dapat kita kenali melalui beberapa karakteristiknya, seperti prisma mempunyai bidang alas dan bidang atas yang kongruen. Banyak rusuk pada prisma segi N beraturan adalah 3N. Jumlah sisi pada prisma segi N beraturan adalah N ditambah 2, serta prisma segi N beraturan memiliki 3 sudut sebanyak 2N. Nah, contoh benda yang menyerupai seperti bangun ruang prisma itu ada tenda dan atap rumah. Baik, yang terakhir itu ada limas. Limas merupakan bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, seperti segi 4, segi 3, segi 5, dan lain-lainnya. Bangun ruang yang berbentuk limas juga dapat kita kenali melalui beberapa karakteristiknya ya. Seperti bangun ruang limas memiliki alas berbentuk segi N, sisi tegak berbentuk segi 3, banyak sisi pada limas segi N adalah N ditambah 1, banyak rusuk pada limas segi N adalah 2N, serta jumlah titik sudut pada limas segi N adalah N ditambah 2. Ibu mau bertanya ya, kira-kira ada yang tahu contoh benda yang berbentuk seperti bangun ruang limas itu apa saja? Mungkin ada yang pernah melihat? Apa aja? Ya betul, seperti gunung. Kita pernah melihat ya gunung itu berbentuk seperti apa dan bagaimana bentuknya. Itu gunung itu berbentuk seperti bangun ruang limas. Serta apalagi ya selain gunung itu? Ya, piramida Mesir. Kita pernah melihat ya, walaupun kita belum pernah ke sana, tapi kita pernah melihat piramida Mesir itu berbentuk seperti apa. Piramida Mesir itu berbentuk seperti bangun ruang limas. Selanjutnya itu ada bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung itu ada 3. Yang pertama tabung, yang kedua kerucut, dan yang ketiga itu bola. Yang pertama ada tabung. Tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung juga terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama ada timbung, yang kedua sisi alas dan sisi atas dengan berbentuk lingkaran. Yang ketiga ada jari-jari lingkaran alas dan jari-jari lingkaran atas. Dan yang keempat diameter lingkaran alas dan diameter lingkaran atas. Yang terakhir ada selimut tabung. Nah, kira-kira
Benda gelas tempat sampah itu bentuknya menyerupai bangun ruang tabung atau bukan ya? Ya, pintar sekali. Anak dan anak ibu sudah mengerti ya mengenai bangun ruang tabung. Kenapa gelas dan tempat sampah itu menyerupai seperti bangun ruang tabung itu? Karena tempat sampah dan gelas itu dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Maka dapat kita katakan bahwa gelas dan tempat sampah itu bentuknya seperti tabung. Yang kedua ada kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Bangun ruang kerucut juga memiliki beberapa unsur. Yang pertama, memiliki sisi alas berbentuk lingkaran. Yang kedua, garis pelukis yang menghubungkan titik puncak dengan rusuk lengkung. Yang ketiga, ada selimut kerucut. Yang keempat, diameter bidang alas. Yang kelima, jari-jari bidang alas. Dan yang terakhir, tinggi kerucut atau jarak dari titik puncak ke pusat bidang alas. Nah, kira-kira benda yang menyerupai seperti bangun ruang kerucut itu apa ya? Iya, pintar sekali. Betul, kalian hebat anak-anak ibu. Yang berbentuk seperti bangun ruang kerucut itu seperti topi ulang tahun yang kita pernah melihat. Jika teman kita ulang tahun lalu kita diundang, maka kita akan dikasih topi ulang tahun, bentuknya seperti itu. Selanjutnya juga topi petani. Nah, yang ketiga itu ada bola. Bola adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang lengkung yang jaraknya ke titik pusat selalu sama. Bola mempunyai selimut dan tidak memiliki sudut. Nah, bola juga memiliki beberapa unsur ya. Yang pertama, bola tidak memiliki rusuk dan titik sudut. Yang kedua, bola memiliki bidang lengkung yaitu selimut bola. Yang ketiga itu jari-jari bola. Nah, pasti kalian pernah lihat lah ya, benda yang menyerupai seperti bangun ruang bola itu seperti apa? Ya, pintar, betul sekali. Contohnya seperti kelereng. Pasti anak-anak ibu yang laki-laki pernah ya melihat atau bermain kelereng dengan teman-temannya. Selanjutnya apa lagi ya? Ya, betul sekali, bola basket, bola voli, bola kasti itu berbentuk seperti bangun ruang bola. Untuk pembelajaran kali ini, apakah sudah mengerti semua? Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, berarti kalian sudah paham mengenai bangun ruang dan macam-macam bangun ruang ya. Alhamdulillah. Nah, dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi mengenai bangun ruang, maka dapat kita simpulkan bahwa bangun ruang berarti bangun-bangun yang mempunyai ruang dan dapat dihitung isi atau volumenya. Bangun ruang juga dikelompokkan menjadi dua golongan besar, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Selanjutnya Ibu minta tolong kalian kerjakan halaman 28 tema 5 di buku tulis ya, ditulis dengan rapi. Jika sudah, nanti kumpulkan di meja Ibu ya. Bila kita memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Maka Ibu harapkan anak-anak Ibu semuanya semangat belajar, semangat menuntut ilmu supaya kalian dapat menggapai cita-cita kalian. Jika sudah, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya rapikan dulu buku-bukunya. Jika sudah, kita baca doa ya. Baca doa dalam hati dimulai. Selesai, hati-hati di jalan. Sampai jumpa.